Kehamilan merupakan momen yang ditunggu dan membahagiakan, khususnya bagi para pejuang dua garis. Namun pada prosesnya bisa saja terjadi gangguan atau kelainan pada kehamilan. Apa saja kelainan pada kehamilan? Dan bagaimana cara mengantisipasi serta mengatasinya? Ya, topik kita malam hari ini adalah kenali kelainan pada kehamilan. Ini juga sebetulnya udah banyak dokter share ya di VT-VT-nya dokter nih. Iya, dok, ini kelainan-kelainan pada kehamilan ini kadang-kadang kita pikir kalau udah hamil gitu ya, ya udah tinggal tunggu melahirkan. Betul. Tapi ternyata dalam perjalanannya bisa aja terjadi gangguan ya, dok. Betul. Kehamilan itu sesuatu yang membahagiakan sekali ya. Ketika seseorang dapat garis 2, sangat amat senang banget ya, apalagi penantian. Tapi ternyata kebahagiaan itu tidak 100% berjalan mulus karena kehamilan pun penuh dengan resiko ya. Karena yang dijaga cuma ibunya dan bayinya, tapi juga harus ada support system dari keluarga, harus dijaga juga mental pasiennya. Jadi banyak kompleks kehamilan ini, tapi sebenarnya bisa berjalan dengan lancar kalau ibunya melakukan pemeriksaan rutin, ya kan, dengan rutin atau antenatal care. Even misalkan cuma di puskesmas pun nggak apa-apa. Nanti kalau memang ada kelainan, puskesmas bisa merujuk ke SPOG. Yang penting lakukan pemeriksaan rutin tuh minimal, kalau WHO bilang orang hamil harus periksa di puskesmas minimal 6 kali. T1 1 kali, T2 2 kali, trimester 3 3 kali, USG paling enggak 3 kali, di awal, di tengah, sama di akhir. Ya. Jadi sebetulnya kalau bisa mengikuti itu aja sudah cukup dikatakan aman untuk ibu hamil ya. Meskipun tidak ada kehamilan yang 100% aman. Makanya perlu pemantauan tensi dan lain-lain. Jangan dianggap kalau cuman tensinya aman, belum tentu, karena orang hamil dan hamil gitu amannya. Iya. Wah, menarik banget nih. Nah, sebetulnya apa sih, Dok, yang memicu terjadinya kelainan pada kehamilan? Oke, makasih, pertanyaannya bagus banget nih, Mbak. Keren pertanyaannya ya. Jadi kalau apa yang membuat seseorang pada akhirnya bisa terjadi kelainan pada kehamilan? Kehamilan itu kan sebenarnya melibatkan hormon ya. Dari yang di rahimnya nggak ada bayi, tiba-tiba ada bayi ya. Proses perubahan hormon di awal kehamilan aja bisa memicu banyak masalah pada pasien. Dari mulai masa moodnya nggak stabil ya kan, mual muntah, ketihan, stres, kemudian emosian ya. Itu orang hamil biasanya karena perubahan hormon. Nah, tapi ketika itu terjadi pada ibu yang memang usia dan nggak ada faktor risiko tinggi, itu akan lebih aman. Karena biasanya yang menjadi pemicunya adalah yang pertama usia. Usia terlalu dini hamil atau terlalu tua hamil. Nah, tuh. Terlalu dini itu di bawah 20 tahun, terlalu tua di atas 35 tahun ya. Juga ibu-ibu yang terlalu dekat jarak kehamilannya. Ya, jarak kita belum 2 tahun udah hamil lagi. Ya, itu. Terus terlalu banyak anak. Lebih dari 5. Itu juga beresiko. Memicu kelainan kehamilan ya. Belum lagi ditambah penyakit-penyakit pada ibu, faktor bayi, faktor plasenta, nah, yang membuat kelainan. Faktor ibu bisa ibunya ada penyakit-penyakit seperti darah tinggi, preeklamsi, diabetes, autoimun, hormon, hipertiroid, nah, ya kan? Itu bisa terjadi. Faktor bayi, mungkin bayinya ada kelainan kongenital tertentu, nah, pada waktu kehamilan itu bisa. Faktor plasenta misalnya solusio plasenta atau plasentanya lepas sebelum waktunya membuat bayi pada akhirnya meninggal dan ibu terancam jiwanya. Jadi kalau pemicunya yang jelas yang paling besar pemicunya adalah dari faktor ibu, terutama faktor usia tadi ya, dan penyakit-penyakit yang ibu punya. Penyakit ini bisa yang berlangsung di masa lalu atau juga yang berlangsung ketika ibu itu hamil. Makanya kenapa penting banget seorang ibu ketika datang ke dokter kandungan harus cerita masalah hidupnya itu apa. Jangan sampai bilang, dulunya saya pernah autoimun, Dok. Nah, itu harus dikatakan karena itu akan menentukan pemeriksaan apa yang dokter itu akan lakukan lebih detail untuk supaya tidak mendapatkan masalah atau kelainan pada ibu dan bayinya. Iya. Gitu. Jadi harus terbuka ya, Dok ya, sama dokternya, dan tadi memang harus rutin melakukan pemeriksaan supaya ketahuan ya, Dok ya. Iya, karena usia itu sensitif. Kadang-kadang usia dini nggak apa-apa hamil, ternyata usia dini itu belum matang secara fisik dan mental. Reproduksinya juga belum matang. Terakhir mentalnya pun untuk pembuahan. Jadi pada akhirnya kalau
kehamilan rentan terjadi masalah. Begitupun kalau usia terlalu tua, 35 tahun bermasalah, tapi beberapa penelitian bilang yang paling tinggi adalah ketika seorang ibu sudah 40 tahun ke atas. Itu bisa lebih dari 5 kali lipat kemungkinan terjadi masalah pada ibu dan bayi selama kehamilan. Jadi makanya jadi mana sudah cukup ya udah pakai KB aja. Atau di bawah 20 tahun jangan hamil dulu. Nanti setelah 20 baru hamil. Nah, karena kita ngomongin kelainan pada kehamilan, ini sering banget pertanyaan tentang hamil kosong. Dan ada juga hamil anggur. Boleh dok, tolong dijelaskan satu-satu dan jelaskan perbedaannya. Oke, keren nih. Ini pertanyaan yang sangat amat sesuai dengan pasien setiap hari ya. Jadi pertanyaannya Mbak ini keren banget loh, beneran Mbak, keren. Karena pertanyaan itu sesuai dengan pertanyaan pasien, ya kan? Jadi pertanyaan pasien dan sesuai dengan memang kejadian yang kita alami sehari-hari ya. Biasanya pasien datang dengan kehamilan kosong atau kehamilan anggur. Jadi sebenarnya gini, kehamilan kosong kita harus membedakan dulu. Ketika awal kehamilan, trimester awal ya, khususnya di awal 6 minggu, pasien tuh harus USG untuk melihat ada kehamilan di mana, di dalam rahim atau di luar rahim. Itu dulu yang penting. Mencari di mana kantong kehamilan. Ketika kantong kehamilan di dalam rahim, tenang, paling nggak aman, hamil dalam rahim, ya kan? Ketika di luar rahim, artinya kemungkinan kehamilan ektopik kan? Kehamilan ektopik, atau kehamilan di luar kandungan, nggak boleh, harus segera dieksekusi, dilahirkan atau dioperasi. Tapi kalau kehamilan di dalam rahim, baru kita lebih spesifik bicara. Kalau ngomong kehamilan atau kantong kehamilan dalam rahim, ada yang kehamilan normal, berkembang seperti biasa, ada bayinya ya sampai umurnya melahirkan. Ada juga kehamilan kosong. Kehamilan kosong terjadi karena masalah faktor genetik dan kromosom ya. Jadi kromosomnya itu tidak lengkap pada waktu bersatu. Akhirnya membuat kehamilannya tidak bisa berkembang sempurna. Harusnya di usia 8 minggu atau dengan panjangnya kantong kehamilan 2,8 cm sudah ada benih janin dan detak jantung. Tapi sampai 8 minggu kok nggak ada detak jantungnya, nggak ada isinya, kosong terus. Artinya gagal kembang, gagal tumbuh dia. Nah, harus diguret, harus dikeluarin. Iya, artinya itu kehamilan yang bisa dikatakan ya itu kehamilan yang gagal karena kan nggak ada isinya. Nah, ya. Nah, jadi ada faktor resikonya apa? Kita harus cari tahu dari ibunya. Kenapa bisa kehamilan ini kosong? Apakah usianya tadi atau ada penyakit-penyakit ibu atau ada keguguran sebelumnya? Nah, ya harus cari tahu ya kan? Atau mungkin anak mahal artinya menikah bertahun-tahun nggak punya anak. Nah, sering begitu, ya. Atau sekarang jadi masalah kedua adalah hamil anggur. Hamil anggur bener hamil, semua gejalanya sama kayak orang hamil, mual, muntah ya, flek-flek juga ada biasanya kan, positif test pack, tapi isinya kegagalan pembentukan plasenta. Nah, harusnya plasenta ada bayinya. Nah, ini karena gagal, jadi berbentuklah kista-kista kecil, gelembung-gelembung kecil yang terlihat seperti gambaran sarang tawon atau honeycomb range, ya kan? Jadi isinya semua gelembung-gelembung karena gagal pembentukan plasenta. Nah, hamil anggur dibagi dua, ada hamil anggur yang parsial, ada yang komplit. Kalau komplit semuanya isinya kista-kista anggur-anggur kecil. Tapi kalau parsial, sebagian bayi, sebagian lagi anggur. Sebagian lagi plasenta. Dua-duanya tindakannya harus dilahirkan, harus dikuret. Gitu. Jadi nggak bisa dipertahankan. Karena kenapa? Semakin besar, dia akan semakin berdarah dan semakin mengancam nyawa ibu. Gitu ya. Jadi paham, kenapa jadinya semua resikonya sama? Pasti rata-rata faktor pertama ya usia, kedua penyakit-penyakit ibu atau riwayat keguguran berulang atau pernah punya kehamilan mola sebelumnya. Ternyata dulu dia pernah punya mola. Orang kalau habis mola mau hamil ada jaraknya, minimal 2 tahun baru boleh hamil. Nah, kenapa? Karena ketika dia sebelum 2 tahun udah hamil, angka rekurensi atau berulangnya mola lebih tinggi. Dan mola bisa menjadi keganasan. Nah, itu loh, hati-hati. Mola bisa keganasan. Untuk mencegah keganasan, makanya orang kalau habis mola selesai, harus diperiksakan beta HCG secara rutin. Untuk melihat beta HCG turun nggak? Karena harusnya beta HCG itu adalah parameter untuk menilai. Udah ada perbaikan belum molanya? Nah, kalau semakin baik, semakin bagus, artinya dia sudah kita lepaskan dari kemungkinan ganas. Tapi kalau semakin tinggi, nggak boleh dong, harus semakin rendah kan? Semakin tinggi, itulah dia ada kemungkinan keganasan. Kalau keganasan, ya lanjut, harus di kemoterapi nanti. Nah, makanya syaratnya adalah kalau habis kemo, habis mola, harus stop dulu, tahan, jangan hamil dulu. Selama 2 tahun pakai KB pil ya. Yang disarankan KB pil. Tujuannya untuk menekan hormon. Ya. Jadi hamil kosong maupun hamil anggur itu sama-sama dianggap gagal dan harus dikuret ya dok ya? Betul banget. Nah,
bersyukur. Setidaknya Oh, masih oh. bersyukur. Orang yang hamil anggur sama hamil kosong itu masih agak bersyukur. Setidaknya kehamilan dalam rahim. Kalau kehamilan di luar rahim atau ektopik itu bahaya karena itu mengancam nyawa. Jika kehamilannya di luar kandungan, pecah, perdarahan di perut, bisa jadi meninggal ibunya. Gitu loh. Jadi kita harus berpikir positif dalam segala situasi. Nah, tadi yang mola tadi berarti yang hamil anggur ya, Dok? Betul, mola hidatidosa atau hamil anggur namanya. Mola hidatidosa, hamil anggur. Nah, tadi yang kehamilannya di luar kandungan, kehamilan ektopik terganggu. Itu tadi Betul. mengancam nyawa. Jadi kenapa bisa terjadi kehamilan tapi di luar rahim, di luar kandungan, Dok? Bisa terjadi karena banyak faktor. Yang pertama biasanya